Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini judulnya adalah Penjual Es Keliling yang Tak Pernah Kembali. Jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan kisah lainnya. Desa Marigi dikenal sebagai desa kecil yang tenang, terletak di antara dua bukit hijau yang mengurungnya dari dunia luar. Tidak ada yang istimewa dari desa ini selain rutinitas warganya yang sederhana, bertani, beternak, dan sesekali berdagang ke pasar kecamatan. Di antara mereka, ada satu sosok yang begitu dikenal, terutama oleh anak-anak. Pak Darto, penjual es lilin keliling. Setiap siang, tepat pukul 1, terdengar denting pelan dari lonceng kecil yang tergantung di gerobak kayunya. Ting, 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 suaranya lembut, namun cukup untuk membuat anak-anak keluar dari rumah dengan uang receh di tangan. Pak Darto bukan orang asli Marigi. Ia datang sekitar 5 tahun lalu, menetap di rumah tua milik saudaranya yang telah lama meninggal. Ia hidup sendiri, tak banyak bicara, dan hanya akrab dengan beberapa warga. Tapi ia dikenal jujur dan rajin. Hari itu, siang terasa lebih panas dari biasanya. Pak Darto baru saja selesai menjajakan es di bagian barat desa saat ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon beringin tua dekat pemakaman lama. Tempat itu jarang dilewati orang, namun rindang dan tenang. Sambil meneguk air dari botol plastik lusuh, pandangannya tertuju ke jalan tanah kecil yang melengkung ke arah utara menuju desa sebelah yang jarang disebut warga, Dusun Lingsar. Pak Darto teringat cerita lama dari seorang tetua desa. Katanya, Dusun Lingsar dulu pernah ramai, tapi sejak peristiwa kebakaran besar puluhan tahun lalu, dusun itu ditinggalkan. Beberapa warga percaya, bukan api yang membuat mereka pergi, tapi sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap. Namun, Pak Darto bukan orang yang percaya hal-hal seperti itu. Ia hanya melihat satu hal, kemungkinan pasar baru. Anak-anak yang belum pernah mencoba es lilinnya. Setelah beristirahat sebentar, ia berdiri, menghela napas, lalu menyorongkan gerobaknya ke arah jalan sempit itu. Lonceng di gerobaknya berbunyi lagi, pelan. Tapi kali ini, seperti menggema lebih jauh. Seseorang dari kejauhan memperhatikan, bukan warga, bukan anak kecil, tapi mata yang tak berkedip dari balik ilalang kering. Dan saat Pak Darto melewati batas terakhir desa Marigi, suara loncengnya mulai terdengar. Aneh, masih berdenting, tapi nadanya seperti ditarik ke bawah. Pelan-pelan berubah jadi berat, dan hari yang tadi panas mulai terasa dingin, sangat dingin. Roda gerobak kayu Pak Darto menjejak tanah kering yang mulai berubah warna. Semakin jauh ia masuk ke jalan kecil itu, suara lonceng di gerobaknya terdengar seperti memantul ke arah yang salah. Seolah-olah bukan hanya ia yang membunyikannya, tapi ada gema yang datang lebih dulu. Jalan menuju Dusun Lingsar memang aneh. Pepohonan di kiri kanan seperti tumbuh terlalu dekat, saling merunduk, membuat langit hanya tampak seperti celah sempit di atas kepala. Udara terasa lebih lembab. Aneh. Padahal tadi panas terik. Kini, keringat di punggung Pak Darto terasa dingin. Ia melirik ke belakang. Sunyi. Tak ada satupun rumah terlihat lagi. Hanya pohon, tanah, dan kabut tipis yang entah sejak kapan mulai menggantung di kejauhan. Paling cuma dusun kosong, gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Tapi langkahnya mulai melambat. Tanah di bawah roda berubah lunak, hampir seperti becek. Meski tadi tak ada hujan, roda kiri tersangkut sebentar. Lalu terdengar suara krik seperti ranting patah. Meski tak ada ranting di tanah, ia berhenti, menunduk. Sesuatu, seperti bekas kaki kecil-kecil, banyak, tersebar di tanah berlumpur. Tidak jelas kemana arahnya, tapi jelas mereka berputar-putar di satu tempat, diam. Pak Darto menatap gerobaknya. Es di dalamnya tiba-tiba tampak mencair lebih cepat. Uap tipis mengepul keluar, padahal suhu udara justru semakin dingin. Lalu, terdengar suara kecil, "Pak," lirih, hampir seperti gumaman. Tapi bukan suara satu anak. Suaranya
berlapis. Seperti banyak suara yang diucapkan dalam waktu bersamaan. "Pak, esnya mana?" Pak Darto menoleh cepat. Tak ada siapapun. Hanya gerobak, pohon-pohon, dan suara lonceng yang kali ini berbunyi sendiri. Padahal tangan Pak Darto sedang diam di sisi tubuhnya. Pak Darto melangkah mundur satu kali, matanya menyisir sekitar. Tak ada angin, tak ada gerak. Tapi denting lonceng itu tetap berbunyi, pelan dan teratur, seperti diayunkan oleh tangan tak terlihat. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas, lalu kembali memegang gagang gerobak. "Mungkin angin," katanya dalam hati. Tapi dalam hatinya yang terdalam, ia tahu tak ada angin di tempat ini. Beberapa meter di depan, pohon-pohon mulai membuka jalan ke sebuah lapangan kecil. Dan di sana, di bawah langit yang mendadak kelabu, Pak Darto melihat bangunan. Bukan rumah, lebih mirip sisa-sisa bangunan yang dulu pernah menjadi sekolah. Dindingnya hitam, atapnya tinggal rangka, dan papan namanya sudah lapuk, namun masih terlihat samar tulisan SDN Lingsar 01. Pak Darto diam. Gerobaknya pun seperti menolak digerakkan, rodanya berat seolah tertanam. Lalu, sesuatu bergerak cepat di sudut mata, seperti bayangan kecil yang melintas di balik pintu sekolah yang terbuka lebar. "Anak-anak," pikir Pak Darto, dengan harapan sisa. Ia melangkah mendekat, tak ada suara, hanya dengung samar. Seperti nyanyian jauh yang diputar terbalik. Ketika ia tiba di depan pintu kelas pertama, lantainya berserakan kertas, kapur, dan boneka kecil setengah terkubur debu. "Pak, kami tunggu dari dulu." Pak Darto berdiri kaku, tangannya bergetar. Dan ia baru sadar, boneka yang ia pegang masih hangat. Tepat saat itu, semua lonceng di gerobaknya berdentang bersamaan keras, nyaring, tak wajar. Bukan hanya satu, tapi seperti puluhan lonceng berbunyi dalam tempo tak seragam, menggema di seluruh ruang terbuka yang seharusnya kosong. Ia lari, tapi tanah di belakangnya sudah berubah. Jalan yang tadi ia lewati menghilang. Hanya ada bangunan, ilalang mati, dan suara anak-anak kecil yang kini tertawa pelan dari balik jendela retak. Pak Darto berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan yang menyesap perlahan, seperti air yang meresap ke dalam kain basah. Suara tawa anak-anak dari balik jendela kelas lama itu makin nyata. Bukan sekadar gema, mereka ada di sana. Dengan langkah berat, ia berjalan mundur. Lonceng di gerobaknya tak lagi berdenting, hening. Tapi justru keheningan itu yang membuat semuanya makin tidak masuk akal. Tiba-tiba, "Pak, bel sudah bunyi." "Masuk, Pak." Suara itu datang dari belakangnya. Suara anak kecil, tapi datar, tanpa semangat. Seperti diucapkan oleh mulut yang sekadar menghafal kalimat tanpa jiwa. Pak Darto menoleh cepat. Di belakangnya, pintu kelas yang tadi kosong kini terbuka lebar. Dan dari kegelapan di dalamnya, tampak barisan anak-anak duduk rapi di bangku, mengenakan seragam putih merah yang usang dan robek. Wajah mereka tak jelas, seolah dilapisi bayangan tipis. Beberapa hanya memiliki mata yang memutih, kosong. Dan di tengah ruangan, tepat di depan papan tulis ada satu bangku kecil, kosong, satu-satunya bangku yang tampak bersih dan tak berdebu. Itu untuknya. Pak Darto mundur lagi, tapi anak-anak itu tersenyum. "Jangan terlambat, Pak, nanti dihukum." Langkahnya tersandung. Ia terjatuh, lututnya menghantam lantai kayu. Tapi sebelum ia sempat berdiri, tangan-tangan kecil dingin, kurus, dan terlalu banyak menarik gerobaknya masuk ke dalam kelas. Es lilin di dalamnya tumpah, jatuh satu persatu ke lantai, tapi tak mencair. Sebaliknya, mereka perlahan membeku kembali dan mengeluarkan uap dingin kehitaman. Salah satu anak mendekat, wajahnya nyaris menempel di wajah Pak Darto. Dan untuk pertama kalinya, ia bicara pelan, nyaris berbisik. "Pah, es ini enak, tapi lebih enak dagingnya." Pak Darto menjerit,
Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena tangan-tangan kecil itu tak terasa seperti tangan manusia. Kulitnya basah, ujung-ujung jari mereka seperti tanah liat beku, dan ketika menyentuh kulitnya, terasa seperti es yang menyerap panas tubuh secara paksa. Ia mencoba meronta, tapi sudah terlambat. Tubuhnya terseret masuk ke dalam ruang kelas tua itu. Pintu menutup sendiri, berderak pelan seperti mulut yang mengatuk. Hening. Pak Darto terduduk di tengah ruangan. Di sekelilingnya, anak-anak duduk tegak di bangku mereka. Mata mereka menatap ke depan. Tak ada suara, tak ada tawa, hanya lirih napas dari paru-paru yang terlalu lambat. Di papan tulis, kapur mulai bergerak sendiri. Pelajaran pertama, kedatangan. Tulisan itu muncul satu persatu. Goresannya tajam, seperti dicakar. Pak Darto berdiri pelan, mundur ke arah pintu. Tapi sebelum tangannya sempat menyentuh gagang, pintu itu menghilang, digantikan oleh tembok papan tua yang menyatu begitu saja, seolah memang tidak pernah ada jalan keluar. Lalu, salah satu anak berdiri, perempuan, rambutnya panjang, matanya kosong. Ia berjalan perlahan ke arah Pak Darto, lalu menyerahkan sesuatu sebatang es lilin. Tapi es itu tak berwarna cerah, bening, dan di dalamnya ada sesuatu. Pak Darto memelototi es itu, potongan kecil kuku manusia, serpihan gigi, dan mata. Tangannya refleks melempar benda itu, tapi anak perempuan itu masih menatapnya. Senyum tak bergigi tersungging di wajahnya. Dan kemudian, semua anak mulai bicara bersamaan. Suara mereka satu nada, satu irama, seperti dibacakan dari buku tua yang sama. Kau datang membawa dingin, maka dinginlah yang kau terima. Kau datang membawa manis, maka manis dagingmulah gantinya. Pak Darto terdiam. Lalu semua es lilin yang berserakan di lantai mulai mencair. Dan dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil yang terpotong, masih menggenggam sesuatu, gigi, mata, rambut, pakaian seragam kecil. Pak Darto menyadari satu hal yang membuat darahnya benar-benar membeku. Es itu bukan sekadar jualan, tapi makam. Dan selama ini, dia tak pernah benar-benar tahu dari mana datangnya rasa manis itu. Pak Darto terduduk lemas. Matanya tak berkedip memandangi lantai ruang kelas yang kini banjir oleh es lilin yang mencair dan serpihan tubuh anak-anak. Airnya tidak jernih, melainkan berwarna merah muda pucat, seperti darah yang telah lama membeku bersama sirup dan susu. Tangan-tangan kecil yang muncul dari es itu tak bergerak lagi. Mereka hanya diam, tenggelam sebagian di antara genangan dingin yang menyesakkan dada. Pak Darto menangis, bukan karena menyesal, tapi karena untuk pertama kalinya ia sadar es itu bukan hanya miliknya. Ia hanya mengambil alih resep, tradisi dari orang sebelum dia. Ia hanya meneruskan usaha tanpa bertanya dari mana bahan-bahannya berasal. Karena selama uang masuk dan anak-anak suka, apa salahnya? Lalu terdengar langkah. Satu pasang sepatu kecil, berlumpur dan basah. Anak perempuan tadi datang kembali. Tapi kali ini, ia membawa buku catatan tipis bersampul hijau. Buku itu dilempar ke kaki Pak Darto. Di sampulnya, tertulis rapi, daftar nama. Pak Darto perlahan membuka halaman pertama. Nama-nama anak, umur, tanggal hilang, dan catatan kecil di sampingnya. Manis, segar, lunak. Halaman kedua. Nama lagi. Sedikit asam, bekas luka bakar. Halaman ketiga. Halaman keempat, hingga ia sampai di halaman paling akhir. Dan nama terakhir di sana adalah Derno, 59 tahun, hari ini. Tangannya gemetar. Ia ingin merobek buku itu. Tapi buku itu menghilang di tangannya. Hancur menjadi debu abu-abu. Dari luar kelas, suara bel berbunyi. Tapi bukan bel sekolah, itu lonceng. Lonceng gerobaknya. Dan tiba-tiba, gerobak es itu
kembali muncul di depan kelas. Tapi kali ini, ada tangan yang mendorongnya. Bukan tangan Pak Darto, seseorang atau sesuatu telah mengambil alih. Sosok itu samar, tapi tinggi, kurus. Tubuhnya dilapisi es, dan wajahnya seperti disusun dari tulang-tulang kecil yang disatukan paksa. Ia berjalan pelan, mendorong gerobak yang berbunyi ting 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 ting, menuju jalan keluar dusun yang tadi menghilang, kini terbuka kembali. Pak Darto tak bisa ikut, ia sudah masuk daftar. Dan dari balik jendela, anak-anak itu masih duduk diam. Tapi satu persatu, mereka kini mulai menghilang. Gerobak itu berguncang pelan, didorong oleh sosok bertubuh es dan tulang. Jalan setapak yang sempit kini terbuka menuju keluar dusun Lingsar. Seolah alam pun memberikan jalan hanya untuknya. Lonceng mungil di gerobak berbunyi ting, ting, ting. Tapi nadanya lebih berat, lebih pelan, seakan diseret oleh waktu yang membeku. Pak Darto berdiri di ambang pintu kelas yang kini membatu, tak bisa keluar, tak bisa ikut. Tubuhnya dingin, tak terasa, tapi pikirannya masih bekerja. Dan di benaknya hanya satu pertanyaan. Siapa yang sekarang mendorong gerobak itu? Sosok itu, si penjual baru, berjalan melintasi hutan kecil di balik dusun. Tak ada arah yang jelas, tapi kakinya tahu kemana harus melangkah. Desa selanjutnya, desa yang belum pernah mencicipi. Sementara itu, di desa Marigi, hari itu langit mendung. Anak-anak bermain seperti biasa, tapi hari terasa berbeda. Udara lebih lembab. Bau gula yang terbakar samar-samar tercium di udara. Lalu, ting, 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 salah satu anak kecil mendongak. Itu suara es lilin ya? Ibu-ibu di teras rumah saling berpandangan. Bukannya Pak Darto udah seminggu nggak kelihatan. Suara lonceng semakin dekat, dan muncullah gerobak es itu di ujung gang. Tapi kali ini, penjualnya tak jelas wajahnya. Ia memakai caping besar, dan tubuhnya terbungkus kain tebal, seperti melindungi dirinya dari panas atau dari mata manusia. Tapi yang paling aneh adalah wajah anak-anak. Mereka tersenyum dan berjalan mendekat, seolah sudah tahu rasanya sebelum mencicipi. "Bang, satu es lilin merah ya?" Penjual itu hanya mengangguk, lalu menyerahkan satu es yang berwarna terlalu merah untuk disebut stroberi. Dan ketika anak itu menjilatnya, matanya memejam, dan ia berkata pelan, "Rasanya kayak mimpi." Tapi di dalam es itu, ada bayangan kecil yang berputar-putar, seperti mulut yang bergerak, menangis, minta tolong. Sementara itu, di tempat lain, Pak Darto menatap jendela kelas kosong di dusun Lingsar, terjebak antara dunia dan waktu. Dan suara anak-anak mulai terdengar kembali dari kejauhan. Manis datang, manis harus pergi, yang menjual takkan kembali. Gerobak itu terus bergerak, hari demi hari, desa demi desa. Anak-anak tersenyum, orang dewasa mulai lupa. Dan rasa manis itu menyebar seperti penyakit yang tak terasa. Tapi tak ada yang benar-benar melihat si penjual. Es lilin yang baru, kepingnya tak pernah lepas. Dan wajahnya hanya tampak bayangan kosong di bawah gelap kain penutup. Sampai suatu malam, di sebuah desa kecil yang baru disinggahinya, seorang anak perempuan bernama Lira mengendap-endap mengikuti si penjual usai jam jualan selesai. Ia penasaran dan ketakutan, bukan karena rasa es yang aneh itu, tapi karena sejak teman-temannya makan es lilin tersebut, mereka mulai berubah. Ada yang tak bicara lagi, ada yang tidur dan tak pernah bangun, dan satu anak menghilang. Lira melihat gerobak itu dibawa ke sebuah bangunan tua tak terpakai, bekas gudang beras desa. Ia mendekat, pelan, menahan napas. Dari celah papan yang bolong, ia mengintip, dan di sanalah penjual es itu melepas caping dan kain penutup wajahnya. Lira tak bisa menjerit. Suaranya hilang. Wajah itu tidak punya mata, tidak punya hidung. Hanya ada rongga besar di tengah wajahnya, gelap, dalam, dan berputar, seperti lubang yang menghisap semua suara dan cahaya. Dari rongga itu keluar suara anak-anak,
tertawa, menangis, memanggil, seperti mereka semua ada di dalam sana. Dan si penjual itu berbicara, tapi bukan dengan mulut, dengan pikirannya. Aku hanya pewaris. Gerobak ini memilih sendiri penggantinya, seperti dulu memilihku. Lira terdiam, tapi otaknya bekerja cepat. Si penjual melanjutkan, dan kini ia mencari yang berikutnya. Gerobak berderak sendiri, rodanya berputar walau tak disentuh. Dan dari dalam gerobak muncul cermin kecil, retak dan kusam. Lira terpaksa menatapnya. Di dalam pantulan itu, wajah Lira, tapi tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, hanya rongga besar menganga di tengah wajah. Lira menjerit, tapi di dunia nyata, ia hanya terdengar tertawa kecil sambil berkata pelan, "Es lilinnya enak, es lilinnya enak." Kalimat itu terdengar seperti suara Lira, tapi kosong, seperti gema dari dalam sumur gelap. Warga desa mulai menyadari perubahan pada gadis kecil itu. Tatapannya kosong, senyumnya kaku, dan ia kini berjalan keliling dengan sebuah lonceng kecil di tangan. Ting, ting, ting. Sementara itu, di dusun Lingsar yang ditelan kabut, Pak Darto masih berdiri di ruang kelas yang terbengkalai. Langit selalu senja, tidak pernah malam, tidak pernah siang. Ia tidak tua, tidak muda. Hanya terjebak, suara denting jauh kadang terdengar. Dan ia tahu gerobaknya masih berjalan. Tapi kini bukan oleh dirinya. Sampai suatu hari, sesuatu berubah. Langit Lingsar perlahan menjadi gelap. Bukan karena malam, karena sesuatu mendekat. Di ujung jalan tanah, terlihat seorang anak kecil membawa gerobak. Gerobak yang sama, es lilin yang sama, Lira. Tapi wajahnya tak bisa dilihat. Caping besar menutupi segalanya. Ia berjalan pelan menuju ruang kelas itu, dan ketika dia tiba di depan Pak Darto, ia berhenti. Lonceng berhenti berdenting. Gerobak terbuka sendiri. Di dalamnya, bukan es, tapi cermin. Cermin tua, retak, dan memantulkan. Bayangan Pak Darto sendiri. Wajahnya bukan wajahnya. Wajahnya kini seperti milik Lira, kosong. Dan suara itu muncul lagi. Bukan dari Lira, bukan dari Darto, tapi dari gerobak. Satu pergi, satu harus kembali. Gerobak berguncang. Lira menyerahkan lonceng kepada Pak Darto. Ia menerimanya tanpa suara. Dan ia kembali menjadi penjual. Tapi kini, ia bukan lagi manusia. Gerobak berputar sendiri, mengikuti jalan ke desa berikutnya. Pak Darto melangkah pelan, seperti lupa cara menjadi hidup. Dan Lira, ia kini berada di dalam gerobak, sebagai bayangan, sebagai es lilin, di desa Marigi. Anak-anak berkumpul lagi. Ting ting ting, bang, es lilin merahnya satu. Dan suara dalam es itu, pelan, hanya bisa terdengar oleh anak yang benar-benar memperhatikan. Tolong aku. Demikianlah kisah ini telah berakhir. Terima kasih telah menonton sampai akhir.